Assalamualaikum, kembali lagi di dunia kacamata. Oke guys, kali ini kita akan berikan tutor menitik fokus di lensa Cryptok. Sekaligus kita akan berikan tutor bagaimana grafiknya di frame, sama kita beri tutor untuk faset supaya tidak bolong ya guys. Nah, di sini kita ada lensa Cryptok nih, ini produknya dari Sony. Ini lensanya sudah dilapisi dengan hard coating ya guys, atau coating yang keras, anti refleksi sama sudah anti air ya guys. Seperti ini. Untuk indeksnya ini 1,56. Nah, ini lensa progresif. Mohon maaf, ini lensa Cryptoknya. Untuk lensa Cryptok ini memiliki dua pandangan ya guys, atau bifocal. Yang mana bagian bulatan ini kalian bisa lihat itu buat lensa jarak dekatnya, sedangkan yang bagian atas ini itu buat lensa jarak jauhnya guys. Oke, langsung saja kita titik fokus lensanya. Nah, sebenarnya di sini sudah ada yang saya sudah titik fokus ya guys. Jadi kenapa saya buat gambar seperti ini? Jadi langkah pertama kita itu harus tebalkan ya guys tepi garis dari lensa yang bacanya. Untuk garis titik fokusnya kita ambil di tengah-tengah lensa ya guys. Oke. Seperti ini caranya kita akan garis ulang ya guys. Kalian bisa lihat dan perhatikan. Nah, untuk videonya itu kalian usahakan jangan di skip ya guys, biar kalian nggak ketinggalan info pentingnya gitu di setiap videonya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini mohon maaf kalau nggak rapi ya guys. Nah, sekarang kita ambil titik tengahnya seperti ini. Oke. Untuk grafiknya pada lensa Cryptok kalian boleh ambil setengah frame dulu ya guys. Ini di garis bawah ini udah setengah frame. Terus di bagian atasnya, atau kalian ambil dari bagian seperempat frame juga bisa. Itu turunnya kurang lebih 2 mm atau 3 mm ya guys. Gitu. Nih. Seperti ini gambarnya. Nih. Nah, PD yang kita pakai saat ini menggunakan 64, itu kurang lebih untuk PD orang dewasa ya guys. Untuk Cryptok kalian harus buat garis seperti ini pada patronnya. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah kita mal di lensanya guys. Oke guys. Nah, jadi ini saya sudah mal tadi ya guys. Di titik fokusnya seperti ini dan di patronnya seperti ini. Sekarang kita mal di lensanya. Nah, ini juga ada tips sih buat kalian yang mau ngerjakan lensa Cryptok ini. Jadi pada gambar itu maksudnya pada patron itu seperti ini. Jadi setengah dari bundarannya itu, lihat kan guys. Nah, ini harus berada di pojokan sini ya guys, nggak boleh berada di tengah sini. Maksudnya di sini. Ini kalau bulatannya berada di sini itu dijamin nggak enak dipakai ya guys. Harus diusahakan dia itu ujungnya itu berada di sini dan akhirnya itu berada di sini. Nih seperti ini guys. Nih, saya kasih contoh dulu ya sebelum saya patron. Mohon maaf sebelum saya mal. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, nih saya akan gambar biar lebih jelas. Buat spidolnya biasa kita gunakan spidol permanen. Ini yang tipe F ya guys. Kita gunakan yang ini karena matanya itu lebih kecil, bisa menjangkau sudut yang kecil juga guys. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa lihat kan. Nah, jadi itu kurang lebih berada di pojokan sini ya guys. Kalau di kacamata kotak ya pas di pojok sini ujungnya. Seperti ini. Oke. Sekarang yang kiri. Buat yang kiri sama ya guys, kita buat seperti yang kanan. Nah, buat saya lupa jelasin tadi ya. Untuk di lensa kan sudah saya titik fokus seperti ini. Nah, itu pasangannya sama garis yang di bawah ini ya guys, bukan yang di atas. Jadi gambarnya tuh seperti ini tadi. Nah, ini. Oke, seperti ini. Kalian bisa lihat. Ini ya, kelihatan. Oke. Sekarang kita mal juga seperti yang kayak kanan ya guys.
Nah, gambarnya sudah jadi, malnya sudah jadi, kurang lebih seperti ini. Mohon maaf ya guys kalau kurang jelas. Atau kalian bisa bandingkan seperti ini ya guys. Kalau berasa udah pas, sekarang kita potong. Oke. Oke. Ini kita juga kasih tutor nih buat pemotongan yang rapi ya guys. Oke. Oke, cukup guntingannya seperti ini, tipis-tipis aja guys, nggak perlu sampai habis. Nanti kita finishkan di mesin paset guys. Nah, kita akan paset. Sebelumnya buat kalian nih harus ketahui dulu, di mesin paset itu ada 3 mata batu ya, maksudnya ada 3 kasaran nih. Yang pertama ini yang kasar, yang halus, sama yang bevel. Nah, kuncinya biar itu nggak mudah bolong, kalian waktu proses yang pertama itu cukup ngilangin bagian yang kasar, terus kita ulangi dengan bagian yang kecil mendekati garis birunya atau polanya guys. Nah, terakhir kita habiskan polanya menggunakan bevel. Itu dijamin nggak bakal mocel atau bolong di bagian lensanya. Oke, sekarang kita menggunakan yang bagian kasar dulu ya. Ini saya paset yang bagian kanan dulu. Oke. Oke, kita sudah selesai. Ya kurang lebih seperti ini ya guys. Jangan sampai habis. Sekarang kita buang polanya menggunakan batu yang tipis. Itu pun jangan sampai hilang garis birunya guys. Kita hilangkan nanti di bevel. Nih, kalau nggak kelihatan saya zoom dikit ya guys. Oke. Nah, ini sudah mendekati garis birunya. Sekarang kita habiskan menggunakan bevel. Jadi kalian itu paset nggak sembarang paset juga ya guys. Kalian juga di sini memerlukan insting sama feeling. Jadi kalian feelingkan sama bentuk framenya. Jadi kalau kalian bevel, benar kalian menghabiskan garis biru, tapi kalian juga harus punya feeling bevelnya itu atau lensanya ini harus benar-benar seperti ini ya guys, seperti framenya. Oke, sekarang kita finishing sama bevel. Nggak usah cepet-cepet ngebevelnya, dan nggak juga terlalu lama ya guys. Kalau terlalu lama dampaknya juga bolong sih itu. Intinya kalian harus mengikuti pola saja guys. Tapi kalau mengikuti step seperti ini itu dijamin kalian nggak bakal bolong lensanya. Karena kalau kita kebanyakan buangnya di bagian kasar atau tipis, itu nggak ada kesempatan buat ngebevel guys. Jadi di saat kita ngebevel, lensa sudah terlalu kecil.
Dalam paset saya sengaja berulang kali pasang lensanya biarpun itu masih kebesaran ya guys. Jadi saya bisa analisis bagian mana yang masih belum presisi. Oke, kalian bisa perhatikan ya guys step-stepnya. Oke, ini bisa kelihatan hasilnya guys. Nggak ada lubang, terus nggak terlalu kendur ya guys. Oke, sip. Sekarang yang bagian kiri. Bagian kiri sama. Kita hilangkan dulu bagian kasar menggunakan batu yang kasar juga guys. Oke, lagi seperti ini kita menggunakan yang halus atau yang smooth. Oke, ini sudah mendekati garis biru seperti ini. Oh, ini masih ya guys, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa, kita sedikitkan lagi nih. Oke, sekarang kita bevel. Oh iya guys, ini di bagian bevel. Kalian kalau nge-bevel frame kotak ya guys, kalau kayak frame-frame kayak gini. Jadi kalian mulai itu dari sisi, dari misal dari sini dulu atau enggak dari sini. Jadi kan arahnya itu mutarnya gini tuh. Jangan kalian mulai dari bagian sini ya guys, sudut seperti ini. Itu kalau mulai dari sini otomatis bagian sini itu akan mudah hilang dulu ya guys. Jadi nanti nggak ada kesempatan kalian buat ngepasin presisinya guys. Nih kayak gini nih. Jadi saya sering ngambil di bagian sini dulu guys. Karena kalau kita ngambil di bagian sini itu nanti lensanya dijamin bakal bolong ya guys. Bolong itu maksudnya ada celah di bagian sisi-sisi frame-nya. Itu boleh kalian bevel juga, tapi maksudnya itu mulainya jangan dari situ ya guys. Nah, kenakan tuh seperti ini aja guys. Nah, begini. Oke.
Kita sambil pantau dia di patronnya guys, biar kita bisa analisis. Oke, lensanya masih besar di bagian sisi bawah. Oke, kita bevel. Oke, kita analisis lagi. Oke, ini tinggal di bagian atas ya yang masih besar. Nah, kalau nggak bisa itu jangan terlalu dipaksa ya guys, nanti lensanya atau framenya bisa patah. Oke, ini sedikit lagi nih kayaknya. Oke, kita finishing secara keliling. Di bagian atas ternyata di bagian sini ya guys, di bagian sini masih besar. Oke. Oke guys, nah, saya matikan dulu nih biar bisa kedengaran. Nah kayak gini ya guys, kelihatan kan? Oke, sekarang kita cuci dan bersihkan guys. Nah ini dia guys, sekarang sudah jadi nih. Wow, kacanya bagus banget ya guys. Kebetulan nih Cryptok-nya belum bisa berubah warna sama belum tembus radiasi sinar biru ya guys. Tapi buat lapis anti coatingnya ini sudah yang keras dan anti refleksi sama anti air ya guys. Kalian bisa ini. Oke, itulah tadi tutor bagaimana cara menitik fokus, grafik di frame sama di patron, dan sampai proses pasetnya kita juga kasih tutor ya guys, gimana caranya biar sempurna seperti ini. Nah, buat kalian itu yang mau coba silahkan terus tonton videonya itu tanpa di skip ya guys.